Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membahas perbandingan trigonometri. Mengingatkan kembali pada video sebelumnya, saya telah memberikan beberapa bukti nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran pertama. Dan selanjutnya sudah kalian buktikan, gitu ya. Nah, ini saya pertegas kembali dalam kesempatan ini. Yang namanya sudut istimewa pada kuadran pertama itu siapa sih? Adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Ini sudut istimewa pada kuadran. Nah, ini perlu kalian hafalkan ini, karena penting. Nanti ini sering terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke, itu yang pertama, mengingatkan kembali. Berikutnya yang saya ingin jelaskan ini, sudut elevasi sama sudut depresi. Apa sih sudut elevasi itu? Nah, sudut elevasi itu, sudut elevasi. Sudut elevasi itu sudut yang terbentuk antara garis horizontal dengan garis pandang. Pengamat, garis pandangnya pengamat maksudnya. Yang melihat ke atas, berarti pengamatnya nanti itu berada di bawah, sementara objek yang diamati itu di atas. Begitu ya. Nah, singkat ceritanya kan, sudut saat kita mendongak. Kata orang Jawa itu adalah ndangak. Nah, ini saya ilustrasikan secara geometri agar kalian mudah memahami pengertian sudut elevasi ini. Begini, ini ada pohon, ini ada permukaan tanah, ini pohon. Kemudian ada orang, seseorang ini melihat, nah, seseorang ini melihat yang namanya puncak pohon. Namanya ini ada garis pandang. Garis pandang. Sesuatu melihat puncak pohon, namanya garis pandang. Nah, ini namanya garis horizontal. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis pandang dengan horizontal itu, kalau pengamatnya itu di bawah, objek yang diamati di atas, itu namanya sudut elevasi. Jadi alfa itulah yang dinamakan sudut elevasi. Ini nanti adalah siku-siku, begitu loh. Pengertian yang namanya sudut elevasi. Berikutnya, yang namanya sudut depresi sekarang. Apa itu sudut depresi, begitu kan? Sudut yang terbentuk antara garis horizontal lagi, garis horizontal dengan garis pandang. Garis pandang itu sebenarnya dari apa? Garis pandang itu sebenarnya dari pengamat mengamati objek yang ada di bawahnya. Jadi pengamatnya di atas, objek yang diamati di bawah. Nah, pendek kalimatnya, sudut depresi itu ya sudut saat menunduk, kita menunduk. Nah, ini kalau saya ilustrasikan secara geometri agar kalian lebih mudah untuk memahami pengertian sudut depresi begini. Jadi ada gedung begitu ya, ini ada gedung. Gedung, misalkan gedung. Di atas gedung ada seseorang, gitu ya, ada seorang. Mengamati objek yang ada di bawah. Jadi depresi itu pengamatnya ada di atas, ada di bawah. Misalkan ini adalah mobil begitu. Nah, mengamati benda objek di bawah, ini namanya sudut pandang, garis pandang gitu namanya, itu garis pandang. Itu garis pandang. Kemudian yang namanya garis horizontal itu ini. Nah, garis pandang dengan horizontal itu saya namakan beta. Nah, beta itulah yang dinamakan sudut depresi, gitu loh ya. Nah, setelah memahami apa itu sudut elevasi, apa itu sudut depresi, kemudian saya hubungkan dengan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran pertama, saya berikan persoalan, soal gabungan dari itu. Ini contohnya.
Persoalannya apa? Ini. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar katanya. Suruh perhatikan gambar. Itu ada gambar helikopter, ada gambar gedung begitu. Nah, katanya perhatikan gambar. Gambar di atas menunjukkan seseorang yang berada pada jarak 32 meter. Ini jarak 32 meter ini. Seseorang yang delosor di sini. Delosor. Apa bahasa lisan delosor itu? Ya. Cari sini, delosor di situ. Sambil membawa klinometer, delosornya itu mengamati helikopter yang pertama itu, helikopter. Ternyata klinometer itu menunjukkan antara garis pandang yaitu pandangan anak itu helikopter dengan tanah, permukaan tanah horizontal, itu menunjukkan 45 derajat. Nah, berarti 45 derajat itu adalah yang namanya sudut elevasi. Sudut elevasi. 45 derajat. Nah, saya tidak akan menjawab ini. Saya tidak akan menjawab ini. Nanti kalian yang menjawab ini. Tapi saya membuat pertanyaan baru sebagai contoh soal. Nah, pertanyaan pertama sebagai contoh soal dari persoalan ini adalah berapa sih tinggi helikopter? Jadi saya akan menjelaskan bagaimana menentukan tinggi helikopter. Tinggi helikopter nanti berapa gitu ya? Tinggi helikopter itu. Nah, perhatikan sekarang di sini. Untuk menentukan tinggi helikopter. Untuk menentukan helikopter, ini saya buat bantuan. Dari posisi helikopter, saya tarik garis ke bawah. Nah, saya tarik ke bawah ini. Nah, lurus nih, sudah lurus. Kalau tidak menggunakan penggaris, asumsikan ini lurus. Nah, ini saya A. Kemudian posisi anak yang delosor itu, saya namakan B. Nah, posisinya helikopter saya namakan C. Nah, berarti menentukan tinggi helikopter itu sama halnya menentukan panjang garis AC. Gitu. Berarti ini panjang garis AC. Nah, itu ya. Nah, sebelum menentukan panjang garis AC atau tinggi helikopter itu, maka persoalan ini akan saya transformasi ke dalam bentuk geometri. Geometri. Ini saya misalkan titik C yang merupakan posisinya helikopter. Ini titik A yang namanya tanah. Bukan tanah. Ini nanti delosor, posisi anak yang delosor saya namai adalah titik B. Ini siku-siku. Nah, permukaan tanah dengan garis yang menghubungkan helikopter ke tanah itu siku-siku, begitu. Nah, ini adalah garis pandang anak terhadap helikopter. Maka ini sudut elevasinya 45, katanya begitu. Nah, diketahui bahwa antara jarak kaki gedung dengan anak itu adalah 32 meter. Gitu. Ini data dari hasil mentransformasikan persoalan itu ke dalam bentuk geometri data. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ini AC. Nah, coba kita berpikir sekarang. AC ada depan sudut, ada AC, yaitu sisi di depan sudut yang ditanyakan dengan logistik yang kita lihat sisi samping. Nah, berarti kita membandingkan sisi depan sama sisi samping. Saya ulang, ada sudut, yaitu 45 derajat. Kemudian sisi di depan sudut ditanyakan.
Sementara sisi di samping sudut diketahui. Berarti kita menggunakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Perbandingan sisi depan dengan sisi samping itu adalah tangan. Berarti kan bukan tangan. Berarti tangan 45 derajat sama dengan AC per AB. Saya ulangi, kenapa pakai tangan? Karena di situ ada sudut, kemudian sisi di depan sudut itu ditanyakan, kemudian sisi di samping sudut itu ada. Berarti kita menggunakan perbandingan trigonometri depan sama samping. Nah, depan sama samping ya tangan. Jadi, itulah argumentasi mengapa menggunakan tangan. Nah, tangan 45 sesuai dengan video sebelumnya, silahkan disimak kembali kalau lupa. Nilai tangan 45 itu adalah 1. Lihat nanti, ada 1. AC ditanyakan, AB diketahui. Nah, AB kan diketahui. Dari sini berarti nanti AC-nya itu bisa ditentukan. AC-nya itu sama dengan 32. Jadi AC-nya itu sama dengan 32. Nah, AC-nya itu sama dengan, nanti adalah, jawabnya adalah 32 meter. Jadi tinggi helikopter, ya, itu 32 meter di atas permukaan tanah. Itu pertanyaan tambahan sebagai contoh soal. Nah, berikutnya sekarang. Pertanyaan berikutnya yang kedua. Yang kedua nanti pertanyaannya adalah jarak antara anak yang glosor itu dengan helikopter. Nah, posisinya anak tadi kan di B, gitu kan? Posisinya helikopter itu di C. Berarti jarak antara anak dengan helikopter itu ya siapa sih? BC. Ini berapa sih gitu ya. Nah, gitu lah maksudnya gitu ya. BC-nya itu berapa? Nah, ini saya hapus. Sekarang BC, amati BC. Yang ditanya sekarang gantian, BC itu berapa gitu loh. Ini berapa? Coba. Ada sudut pandang, sudut 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan miring. Kemudian ada logistiknya, ada samping. Saya ulang, ada sudut. Kemudian yang ditanyakan itu miring. Sementara logistiknya itu adalah yang ada adalah samping. Maka kita menggunakan perbandingan trigonometri samping sama miring. Samping sama miring itu apa? Adalah cos. Berarti nanti apa? Cos gitu. Cos 45. Berarti sisi sampingnya 45. A, B, per sisi miring, BC. Itu ya. Nah, itu berpikirnya. Kenapa kayak cos? Karena logistiknya itu yang ada adalah samping. Sementara yang tanya miring, berarti kita menggunakan samping per miring. Itulah mengapa menggunakan cos. Karena samping per miring itu adalah cos dalam perbandingan trigonometri. Nah, cos 45. Disimak di video sebelumnya, cos 45 itu kan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 kan begini. Setengah akar 2. Itu sama dengan AB-nya kan ada 32 per BC. BC itu kan yang ditanyakan jarak antara anak ke helikopter. BC itu. Nah, dengan menggunakan pengolahan aljabar,
nanti BC dikalikan akar 2 nanti sama dengan 2 dikalikan 3, 2, 6, 4. Kan gitu. Berarti BC-nya nanti sama dengan 64 per akar 2. Kan begitu jawabannya. Nah, dari sini dirasionalkan. Berarti kan 64 akar 2 per 2. Nah, disederhanakan sekarang. Ini sederhanakan. Ini dapat 32, begitu. Ini dapat 1. Sehingga nanti ketemunya adalah 32, begitu, akar 2. Jadi, itu siapa? Jarak antara anak dengan helikopter tak lain adalah BC setelah ditransformasikan ke dalam bentuk geometri adalah 32 akar 2 meter. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kalau hitunglah tinggi helikopter. Di situ katanya tinggi helikopter. Tinggi helikopter dari atas gedung, berarti kan mencari nanti. Ya dipisahkan aja, nanti ini titik B begitu. Berarti sama dengan mencari apa? Ini nanti adalah mencari BC gitu ya. Nah, BC itu diperoleh dari mana? Ya BC nanti diperoleh dari apa? AC begitu dikurangi AB. Nah, AB-nya kan sudah dihitung. Sorry, AC-nya kan sudah dihitung. Kemudian kalian hitung mencari AB itu, tinggi gedung itu. Nanti ketemu. Serupa dengan, bagaimana caranya? Serupa dengan mencari tinggi helikopter yang sudah saya contohkan. Itu pertanyaan 1. Pertanyaan 1 ya. Nah, pertanyaan 2-nya, nah ini yang harus kalian kerjakan sebagai soal latihan. Gitu ya. Jarak, sekarang kita jarak anak dengan puncak gedung. Tidak boleh menggunakan Pitagoras. Agar kalian mahir perbandingan trigonometri, gunakan dengan perbandingan trigonometri. Nah, itu saja kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.